Sepanjang tahun politik, selama 1 tahun terakhir, Presiden Joko Widodo banyak diserang berita bohong atau hoax di media sosial oleh pihak tertentu. Tidak hanya sebagai kepala negara dan pemerintahan, namun juga sebagai pribadi. Belakangan, KPU atau Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilu juga diserang dengan berita bohong adanya surat suara yang tercoblos sebanyak 7 kontainer. Publik pun melihat hal ini sebagai bentuk ketidaksiapan atau mendelegitimasi pemilu agar terkesan pemilu curang dan berpihak pada rezim penguasa. Nah, saya akan sajikan sejumlah informasi apa saja hoax yang berkembang selama beberapa waktu terakhir. Dimulai yang pertama adalah dari hoax yang terkait dengan atau menyerang pribadi dari Joko Widodo. Nah, hoax ini telah muncul berkali-kali, yaitu Joko Widodo disebut sebagai anggota PKI. Nah, respon dari Presiden Joko Widodo pada saat itu adalah pertamanya adalah diam saja, tetapi setelah beberapa kesempatan atau hoax ini terus digulirkan, maka dalam beberapa kesempatan aktivitas ia menyuarakan perasaannya, bagaimana kekesalannya bahwa kenapa hoax ini selalu beredar. Karena sebenarnya ketika disebut sebagai anggota PKI ada logika yang sangat tidak masuk, karena sebenarnya ada foto yang kalau Anda lihat di sebelah kanan saya itu adalah di depan podium saat Ketua Umum PKI DN Aidit berpidato, ada seorang pria yang tampak seolah seperti Joko Widodo. Lalu ini digulirkan dan dinyatakan bahwa ini adalah Joko Widodo. Ini adalah di tahun 1955. Nyatanya adalah Joko Widodo baru lahir pada tahun 1961. Jadi ini tidak mungkin sebenarnya kejadian di tahun 1955, sementara Jokowi lahir tahun 1961 setelahnya. Sehingga tidak mungkin Jokowi ada di situ dan sudah dewasa seperti itu. Nah, ini adalah satu bentuk berita bohong yang berkembang. Ini juga sudah diutarakan oleh Presiden Joko Widodo dalam berbagai kesempatan aktivitas di hadapan publik begitu. Nah, masih terkait dengan Jokowi disebut sebagai anggota PKI, ada masalah lain juga yang sebenarnya tidak sinkron. Kita lihat di slide berikutnya, di mana tahun 1965 sampai 1966 ini PKI dinyatakan sebagai organisasi terlarang. Namun demikian, kita juga tahu ketika lahir tahun 1961, artinya di tahun 1965 Joko Widodo ini baru berusia 4 tahun. Artinya apakah sebagai anggota PKI bayi, itu juga sudah diutarakan oleh Presiden Joko Widodo, sehingga ini logika yang tidak masuk, ini jelas-jelas adalah berita bohong. Ya, masih terkait dengan pribadi dari Joko Widodo. Ini juga kembali diserang. Salah satu yang disebut atau hoaxnya adalah Jokowi disebut sebagai non-muslim. Nah, apakah ini betul atau tidak berguliran fakta ini? Nyatanya adalah di tahun 2003 Joko Widodo telah menunaikan ibadah haji. Dan dalam berbagai kesempatan Joko Widodo juga memperlihatkan bagaimana komitmen dan juga untuk beribadah begitu ya. Termasuk juga ketika berada di lokasi-lokasi bencana. Pada saat itu saya juga sempat meliput bencana gempa di Lombok dan Presiden Joko Widodo ketika mengunjungi para pengungsi tetap konsisten untuk menjalankan sholat 5 waktu dan dia bahkan mengajak warga dan para pengungsi juga beribadah bersama dengan Joko Widodo. Kita lanjut ke berita bohong berikutnya yang juga masih terkait dari pribadi Joko Widodo, disebut keturunan Tionghoa begitu. Nah, kalau kita lihat di sini adalah foto Joko Widodo dengan Ibu Iriana dan di sebelah kanan kirinya adalah orang tua dari Joko Widodo, di sebelah kanannya adalah ibunda yang merupakan asal dari Boyolali dan sebelah kirinya adalah asal Karanganyar yang merupakan ayah dari Joko Widodo. Nah, baru bisa dilihat bahwa ibu berasal dari Boyolali sehingga kakek neneknya ini adalah asal dari Boyolali asli. Ini juga sudah diverifikasi dan juga disampaikan kepada masyarakat. Nah, terkait dengan informasi berikutnya, informasi bohong yang terus berkembang, ini bukan lagi sebagai pribadi, yang ini ditujukan adalah sebagai kepala pemerintah. Kebijakan ekonomi Joko Widodo disebut pro-Tiongkok karena jumlah tenaga kerja asal Tiongkok di Indonesia disebut mencapai 10-20 juta orang. Ini juga terkait kebijakan pemerintah Joko Widodo untuk memudahkan ketika tenaga kerja asing ingin masuk ke Indonesia untuk kemudian bisa berbagi ilmu dan transfer knowledge begitu. Nah, faktanya adalah hanya berjumlah 21.000 orang. Jadi angka 10-20 juta orang ini benar-benar di markup begitu, benar-benar ditingkatkan, padahal nyatanya hanya 21.000 orang dan lebih kecil dibandingkan TKI di Malaysia yang mencapai 2 juta orang dan juga di Hong Kong yang mencapai 153.000 orang. Nah, kita lihat berikutnya adalah terkait serangan hoax
sebagai kepala pemerintahan, masih terkait sebagai kepala pemerintah, yaitu utang Indonesia terus bertambah. Ini yang terus digulirkan. Memang utang Indonesia ini mencapai 5.227 triliun per September 2018. Artinya ini adalah 34% per akhir September 2018. Nah, kalau sebenarnya kita lihat berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, batas maksimal utang terhadap PDB itu adalah 60%. Artinya persentase yang masih di sekitar 30-an% ini masih jauh dari batas maksimal. Apabila kita bandingkan dengan jumlah utang dibandingkan rasio utang dibandingkan PDB di negara-negara lain, kita bisa lihat bahwa Indonesia adalah termasuk yang cukup rendah begitu. Kita lihat di slide berikutnya. Kita lihat bagaimana perbandingan utang, rasio utang Indonesia terhadap PDB ini ternyata paling rendah dibandingkan negara-negara di kawasan Asia. Tepatnya adalah Asia Tenggara. Oke, kita lihat berikutnya serangan lain yang diarahkan kepada Presiden Joko Widodo sebagai kepala pemerintah. Nah, disebut bahwa penerimaan negara tahun 2018 ini rendah begitu ya, padahal nyatanya adalah penerimaan negara tahun 2018 melampaui target. Nah, informasi yang targetnya sebenarnya adalah 1.894 triliun, tapi realisasinya 1.924 atau lebih tepatnya sampai akhir tahun itu 1.936 triliun. Nah, bisa melampaui target karena ada berbagai faktor seperti penerimaan pajak naik 15,2%, bea cukai, kemudian juga penerimaan bukan pajak naik hingga 28,4%. Artinya total kenaikan pendapatan negara ini mencapai 18,2% dibandingkan target yang sudah ditetapkan. Kita beralih ke informasi hoax berikutnya. Nah, kali ini bukan terhadap Joko Widodo, tetapi terhadap Komisi Pemilihan Umum atau KPU sebagai penyelenggara pemilu terkait 70 juta surat suara Pilpres 2019 di dalam 7 kontainer yang sudah tercoblos pasangan nomor urut 1. Faktanya ini adalah berita bohong, sudah dicek, diverifikasi oleh KPU, Bawaslu dan juga petugas bea cukai ke lokasi bahwa tidak ada hal tersebut, dan faktanya adalah sampai saat ini sudah 5 orang ditetapkan sebagai tersangka, pembuat dan penyebar hoax. Nah, ini adalah informasi bohong atau berita bohong yang terus berkembang terutama di tahun politik. Bagaimana banyak sekali informasi yang terus berkembang sehingga ini bisa mengubah pandangan masyarakat atau mempertanyakan sebenarnya ini seperti apa legitimasi dari pemilu dan juga pribadi atau kapasitas dari Joko Widodo.